Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Artini dalam pokok bahasan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Untuk kelancaran channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan subpokok bahasan elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Saya tulis dulu ya. Ini berarti sel yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Maksudnya seperti apa? Misalnya kalau saya memiliki garam dapur atau NaCl. NaCl ini saya larutkan dalam air. Maka NaCl yang larut dalam air tidak akan mengalami reaksi kimia. Dia bisa mengalami reaksi kimia apabila dia diberi arus listrik. Jadi nanti di sini larutan NaCl yang tidak terjadi reaksi akan menjadi reaksi kimia kalau diberi energi listrik. Nah, contohnya nanti kita lihat di sini ada. Ini nanti kita belajar tentang ini ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dulu tentang contoh yang termasuk elektrolisis itu apa. Yang termasuk elektrolisis itu satu, mengubah energi listrik menjadi kimia kan contohnya pengisian aki. Yang kedua, pelapisan logam dengan logam lain. Ini yang namanya penyepuhan atau electroplating. Melapisi logam dengan logam lain. Nah, reaksi kimia bisa terjadi kalau ada energi listrik. Listriknya itu nanti harus ada elektrodanya, nanti dihubungkan dengan elektroda. Di sini tuh elektroda itu ada dua, elektroda inet dan elektroda tidak inet. Elektroda inet itu artinya elektroda yang tidak ikut bereaksi. Berarti di sini elektroda yang tidak ikut bereaksi. Tidak ikut bereaksi. Nah, contohnya apa saja yang tidak ikut bereaksi? C atau grafit, PT dan AU. Ya, C, PT dan AU. AU atau emas. Sedangkan elektroda tidak inet adalah elektroda yang ikut bereaksi. Berarti elektrodanya ini nanti akan bereaksi. Elektroda yang ikut bereaksi. Nah, misalnya apa? Misalnya logam-logam selain elektroda inet. Jadi selain C, grafit, PT, AU, semua elektroda itu adalah elektroda yang tidak inet atau elektroda aktif. Berarti elektrodanya itu ikut bereaksi. Nah, terus susunan selnya seperti apa? Nih susunan selnya. Kita lihat contoh di sini, ini ada ini susunan sel. Nah, contoh ya. Gambarkan susunan sel elektrolisis dan tuliskan reaksi elektrolisis dari, kita lihat di sini, larutan NaCl dengan elektroda grafit. Berarti supaya larutan NaCl itu terjadi reaksi, maka diberi arus listrik. Arus listriknya dari mana? Dari ini baterai. Baterai dihubungkan dengan elektroda, elektrodanya dimasukkan ke dalam larutan. Nah, di sini yang mau dielektrolisis NaCl, berarti larutan di sini adalah larutan NaCl. Ingat, yang namanya larutan dimasukkan ke dalam air. Berarti di sini NaCl dimasukkan ke dalam air, nanti akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Ya, berarti nanti di sini ada Na+, Cl- dan H2O. Yuk kita lihat lagi di sini. Kemudian
bagaimana reaksinya? Kita tulis dulu di sini. Ini yang ada kepalanya ini namanya kutub positif. Yang tidak ada kepalanya ini namanya kutub negatif. Nah, kita menggunakan triknya namanya kenape karet. Kenape katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Katoda negatif ini elektrolisis kan? Berarti ini kenapa ya? Katoda negatif. Oh, ini negatif, berarti di sini katodanya. Nih, katodanya. Anodanya positif nih, berarti anoda. Nah, ini katoda, ini anoda. Terus karet, katoda reduksi. Nah, reaksinya terjadinya seperti apa? Kita lihat nanti yang mengalami reaksi adalah 3 spesies ini. Kenapa, Bu? Karena elektrodanya ini inet. Berarti dia tidak ikut bereaksi. Ini elektrodanya grafit kan? Nah, ini grafit berarti inet. Berarti dia tidak ikut bereaksi. Berarti yang ikut bereaksi hanya 3 spesies Na+, Cl-, dan H2O. Untuk mempermudah kita tulis dulu biar mudah. Yang muatan positif saya taruh di atas. Sini. Nah, di sini aja. Na+, yang min saya taruh di bawah. Yang tidak bermuatan saya tulis di tengah. Nah, nanti kita cari reaksi di katodanya seperti apa. Ya, di sini katoda, anoda. Katoda reduksi. Reduksi berarti bilangan oksidasinya turun. Nah, kalau saya mau turun berarti saya berada di tengah, di atas. Tapi kalau di bawah saya sudah tidak bisa. Berarti yang mungkin bisa mengalami penurunan bilangan oksidasi adalah yang di atas dan di tengah. Yang di bawah kan tidak mungkin dia turun. Berarti nanti di sini. Nah, ini kemungkinan mengalami reduksi, ini saya tulis katoda ya. Nah, kalau ini berarti kita lihat deret volta. Nah, mana yang mengalami reduksi, Bu? Kita lihat deret volta. Antara Na dengan H2O. Kita tulis dulu deret volta di sini biar tidak lupa. Saya tulis lagi di sini. Li bocono mangan aluminium, minum air, zaman cari VCD ning kosan PBH cupruk hangus agak pahit au. Ingat, semakin ke kanan mengalami reduksi, semakin ke kiri mengalami oksidasi. Ya, berarti yang kanan reduksi, yang kiri oksidasi. Tinggal kita lihat antara Na dengan H2O. Kita mintanya katoda, katoda kan reduksi. Nah, siapa yang bisa mengalami reduksi, Na atau H2O? Kita lihat di sini. Ini Na-nya di sini. Ini H2O-nya di sini. Nah, siapa yang mengalami reduksi? Yang sebelah kanan kan? Berarti H2O. Oh, berarti nanti di sini yang mengalami reduksi H2O. Nah, nanti jadinya apa dulu? Kita tulis dulu nanti ya. Sekarang tinggal kita cari yang anoda. Anoda kan berarti oksidasi. Kalau oksidasi berarti dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasinya naik. Kalau bilangan oksidasinya naik, berarti dia berada di bawah atau berada di tengah. Bisa di bawah, bisa di tengah. Kalau di atas kan tidak bisa naik. Berarti kemungkinan yang mengalami reaksi oksidasi antara H2O dan Cl-. Nah, berarti di sini anodanya. Anodanya caranya bagaimana? Kita pakai triknya menggunakan ini ya. Jika nak tulis ini ya. Ion negatif
mengandung, ya. Jika ion negatif mengandung O, contohnya mengandung O, contohnya SO4 2-, NO3-, PO4 3-, ClO4-, maka ion ini tidak, ya, maka ion ini tidak mengalami oksidasi. Berarti nanti yang mengalami oksidasi H2O. Nah, kita lihat ion minnya. Nah, ini ion minnya. Ada enggak O-nya? Tidak ada, Bu. Berarti dia yang mengalami oksidasi. Mengapa? Yuk kita lihat dulu. Bu, mengapa kalau yang SO4 2-, NO3-, PO4 3-, ClO4- tidak mengalami oksidasi? Karena SO4 2-, S di sini bilangan oksidasinya +6. Padahal dia memiliki dia golongannya 6A, berarti bilangan oksidasinya +6 itu yang paling tinggi. N di sini +5. Dia tertinggi +5. Kenapa? Karena golongan 5A. P di sini bilangan oksidasinya +5. P di sini +5 berarti dia bilangan oksidasinya tertinggi karena dia golongan 5A. Cl golongan berapa? 7A, berarti bilangan oksidasinya tertinggi +7. Di sini juga +7, berarti di sini ion-ion ini bilangan oksidasinya sudah paling tinggi. Makanya dia tidak mungkin mengalami oksidasi, karena kalau oksidasi bilangan oksidasinya naik. Berarti dia tidak mungkin naik bilangan oksidasinya karena dia sudah tertinggi. Makanya kalau ada ion ini dia tidak mengalami oksidasi. Berarti yang mengalami oksidasi H2O. Nah, karena Cl- itu bilangan oksidasinya terendah. Berapa bilangan oksidasinya? -1. Berarti dia terendah, maka dia akan mengalami oksidasi. Berarti nanti di sini Cl- yang mengalami oksidasi. Nah, kenapa? Dia kan golongan 7. 7 kalau mau ke 8 kan berarti -1. Berarti bilangan oksidasinya +7 itu paling tinggi, -1 itu paling rendah. Makanya nanti di sini antara H2O dengan Cl- yang mengalami oksidasi adalah Cl-. Ya, yuk, dah ya. Kita lihat di sini. H2O mengalami reduksi. Reduksi itu berarti turun. Kalau turun berarti dia berubah menjadi OH-. Nah, ingat H2O kan turun menjadi H+ dengan OH-. Turun berarti menjadi min. Ditambah, nah ini siapa lagi yang mengalami penurunan? Kita lihat dulu di sini. Nah, kalau bingung kita pakai logika ya. H di sini kan +1 biloknya, O kan -2. Ya. Di sini yang atas kan +1, yang bawah kan -2. Yang bisa turun yang atas siapa? +1 kan milik siapa? H, berarti jadinya H2. Ya, jadinya H2. Nah, terus kita setarakan dulu. Ini harus dikalikan 2. Ingat selalu ini 2H2O. Ada berapa O? 2. Berarti ini supaya 2 kalikan 2. Ada berapa H? 4. Di sini 2 tambah 2. Ini saya buat gini aja. Ini tadi milik. Ini triknya. Udah. Terus elektronnya kita cari berapa di sini muatannya -2. Ini 0 kan? Berarti di sini tambah 2 elektron biar sama -2-nya. Nah, Cl- jadinya Cl2. Kenapa, Bu? Ingat ya, molekul diatomik saya tulis di sini.
molekul diatomik. Siapa saja yang molekul diatomik? Ya. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Ini semuanya 2. Selain ini adalah monoatomik. Berarti adanya H2 ini. Tidak ada H, yang ada H2. Nih, Cl2 berarti nanti di sini Cl2 kan? Nah, tinggal kita setarakan ya, ini di sini Cl-nya 2 berarti ini kalikan 2. Terus di sini ini min 2 kan, berarti sini tambah 2 elektron. Tinggal nanti ini dijumlah. Nah, berarti di sini reaksi selnya ini elektronnya bisa dihilangkan, berarti 2H2O ditambah 2Cl- menjadi 2OH- tambah H2 tambah, tak tulis bawah ya, Cl2. Nah, kita lihat di sini maksudnya seperti apa. Di ruangan katoda air berubah menjadi ion OH- dan H2. Air yang mana? Ini air di ruangan katoda. Airnya nanti ke sini. Ya, hari ke sini dia berubah menjadi gas hidrogen. Ini gas hidrogen. Nah, berarti nanti di sini ada H2 dan OH- di ruangan katoda. Sedangkan di ruangan anoda Cl-, nih Cl- berubah menjadi Cl2. Ini dia larinya ke sini. Nah, dia berubah menjadi Cl2. Nah, berarti di sini ada gas Cl2. Nah, dah. Di sini nanti lama-kelamaan H2O-nya habis, Cl-nya habis. Berarti larutan ini yang ada ion OH- dan Na+. Berarti nanti larutan ini menjadi larutan NaOH. Larutannya bersifat basa. Sudah paham? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.